Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perspektif gender dalam pembangunan ekonomi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu dari kelompok 7 ada saya sendiri David Bayhaki dengan NIM akhir 064, selanjutnya ada Dela Zendri dengan NIM akhir 065 dan terakhir ada Dwiki Aksanurido dengan NIM akhir 066. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada gender dan konsep gender, selanjutnya ada teori gender, lalu bias dan kesetaraan gender, pengukuran ketidaksetaraan gender, gender dan tingkat partisipasi angkatan kerja, pemberdayaan gender di Indonesia, marginalisasi terhadap perempuan, keterlibatan perempuan terhadap pembangunan ekonomi, dampak dari ketidaksetaraan gender, strategi dan kebijakan untuk kesetaraan gender, dan terakhir ada jurnal review. Seperti yang kita ketahui bahwa perspektif gender dalam pembangunan, di mana pembangunan itu merupakan proses multidimensi dari sebuah konsep yang dinamis dengan melibatkan berbagai aspek baik ekonomi maupun non ekonomi, di mana adanya percepatan pertumbuhan serta akselerasi pemerataan di dalam proses tersebut. Yang kita ketahui bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar seluruh lapisan dapat menikmati hasil yang sama baik untuk generasi sekarang atau generasi yang akan datang. Nah, dari peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut mencerminkan kesejahteraan masyarakat, di mana kesejahteraan masyarakat itu memiliki dimensi fundamental adalah kesetaraan, di mana kesetaraan ini menunjukkan bahwa lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang tadi dengan hak yang sama. Nah, kesetaraan juga merupakan salah satu gagasan dari pembangunan manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan peran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, peran ini tuh bisa dilakukan dengan menciptakan kesetaraan berbasis gender. Nah, gender itu merupakan isu gender ini merupakan prioritas dari poin SDGs kelima, yaitu kesetaraan gender memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan. Nah, selanjutnya itu ada gender dan konsep gender. Nah, gender ini dalam ilmu sosial merupakan perbedaan yang bukan biologis atau fisiologis. Ini berbeda dengan konsep biologi seks atau yang merujuk kepada perbedaan fisik dan fisiologis antara laki-laki dan perempuan. Gender ini mencakup atribut-atribut tidak hanya sebatas karakter fisik, melainkan aspek-aspek seperti perilaku, identitas, dan peran sosial. Selain itu, gender ini merupakan konsep sosial dan budaya yang mengacu pada peran dan tanggung jawab serta norma-norma yang diidentifikasikan sebagai maskulin atau feminim dalam suatu masyarakat. Dari konsep gender menciptakan kerangka yang kaya dan multidimensional untuk menganalisis serta memahami peran dan pengaruh gender dalam masyarakat. Jadi konsep gender ini memahami bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak bersifat kodrat atau bawaan, melainkan hasil konstruksi sosial berupa dalam peran, fungsi, dan tanggung jawab yang mempengaruhi cara individu memahami diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada teori gender. Yang pertama ada teori nurtur, di mana adanya perbedaan yang tidak dipandang sebagai kodrat alamiah yang tidak dapat diubah, tetapi perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas. Nah,
teori Nurtur ini juga menekankan bahwa pentingnya kesetaraan gender dalam aspek kehidupan, termasuk dalam hal-hal seperti hak warisan atau perceraian. Selanjutnya ada teori nature. Ini menganggap laki-laki dan perempuan itu sudah ditetapkan oleh alam atau sesuai kodratnya. Teori ini beranggapan bahwa perbedaan kodrat tersebut mengakibatkan perempuan itu tertinggal dan terabaikan perannya. Nah, menurut teori nature ini, adanya disparitas perempuan dan laki-laki ialah kodrat sehingga tidak dapat diubah dan bersifat universal. Selanjutnya ada teori equilibrium, yaitu menekankan pada konsep kemitraan atau keharmonisan dalam hubungan atau relasi antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya harus bekerja sama dalam kehidupan sosial. Next. Selanjutnya ada bias dan kesetaraan gender. Nah, bias gender ini suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki ataupun perempuan itu sebagai korban dari sistem tersebut. Nah, bias gender ini bisa dapat berbentuk subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda. Nah, subordinasi itu salah satu jenis kelamin itu dianggap lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Selanjutnya ada marginalisasi, yaitu suatu proses peminggiran atau menggeserkan ke pinggir karena perbedaan yang berakibat pengucilan. Selanjutnya ada stereotype, yaitu pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah. Nah, pelabelan ini sering dijumpai adalah pelabelan negatif kepada perempuan. Selanjutnya ada kekerasan. Nah, kekerasan di sini itu bisa berupa verbal maupun non verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek negatif kepada salah satu pihak. Selanjutnya ada beban kerja ganda di mana salah satu jenis kelamin lebih banyak menerima pekerjaan atau mempunyai beban pekerjaan dibandingkan satu jenis kelamin lainnya. Selanjutnya ada kesetaraan gender atau gender equality, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama. Kesetaraan gender itu diartikan kesetaraan gender itu diartikan sebagai suatu kesamaan kondisi hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan untuk dapat memperoleh suatu kesempatan serta haknya sebagai manusia di segala bidang. Next. Nah, selanjutnya ada pengukuran ketidaksetaraan gender. Banyak banyak banget pengukuran-pengukuran terkait ketidaksetaraan gender ini. Salah satunya yaitu GDI itu Gender Development Index yang dirilis dari Human Development Index. Yang dirilis oleh UNDP. Jadi JDI ini mengukur ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan pencapaian dalam dimensi variabel yang sama seperti IPM atau HDI. Nah, indeks ini memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Jika nilai itu 0, mencerminkan kesetaraan yang tidak sempurna, menandakan rendahnya pencapaian dalam dimensi pembangunan manusia. Sedangkan kalau nilainya 1 itu mencerminkan kesetaraan yang sempurna. Kesetaraan gender yang sempurna, serta pencapaian pembangunan manusia yang optimal. Nah, jadi ini diukur dari 3 dimensi, yaitu ada kesehatan, pendidikan, serta ekonomi, di mana di kesehatan itu diukur dari angka harapan hidup perempuan dan laki-laki. Selanjutnya di pendidikan itu ada diukur dengan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki. Dan di ekonomi diukur dengan pendapatan yang diperoleh dari perempuan dan laki-laki. Next. Nah, selanjutnya ini ada GDI ASEAN sebagai salah satu contoh yang kelompok kami ambil, di mana ASEAN ini yang dominan negara berkembang memiliki hanya dua negara yang berada di atas rentang nilai 1, yaitu Thailand dan Vietnam. Selain itu terdapat 4 negara yang memiliki rata-rata
GDI itu di bawah rata-rata GDI dunia, yaitu Laos, Kamboja, Indonesia, dan Timor Leste. Sedangkan Myanmar, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura itu rata-ratanya di atas dari GDI rata-rata dunia. Nah, ini menandakan bahwa adanya apa ya? Kalau di bawah rata-rata dunia itu masih adanya ketidaksetaraan di dalam negara tersebut gitu. Nah, kalau misalkan Thailand dan Vietnam itu menandakan bahwa adanya perluasan serta pemberdayaan dalam menggali potensi baik laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Oke, next. Untuk materi berikutnya yaitu gender dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Secara nasional, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 0,64, di mana TPAK perempuan itu sebesar 53,13%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 82,41%. Padahal proporsi penduduk usia kerja perempuan sebanding dengan laki-laki yaitu sebesar 50,01% dari total penduduk usia kerja. Namun, penduduk usia kerja yang terserap ke dalam pasar tenaga kerja hanya sebesar 138 juta orang secara total. Penduduk usia kerja yang tidak terserap sebagian besar adalah perempuan yang dimana proporsinya mencapai 46,87%. Sedangkan proporsi laki-laki yang tidak masuk ke pasar tenaga kerja hanya mencapai 17,59%. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya yaitu pemberdayaan gender di Indonesia. Indeks pemberdayaan gender atau IDG digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan dan peran perempuan dalam bidang politik dan ekonomi. IDG ini mencerminkan partisipasi perempuan dalam kegiatan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan publik, serta memberikan gambaran kondisi ekonomi saat ini. Indeks pemberdayaan gender atau IDG di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022 terus mengalami peningkatan, di mana tahun 2010 itu berada pada angka 68,15, sehingga meningkat tiap tahunnya pada tahun 2022 yaitu mencapai 76,59. Peningkatan IDG ini menunjukkan perkembangan dalam keterlibatan dan perempuan di berbagai bidang seperti ekonomi dan politik selama periode tersebut. Angka tersebut didapatkan dari 3 indikator penyusunannya, yaitu persentase parlemen, persentase tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi, serta persentase sumbangan dalam pendapatan kerja. Perempuan yang duduk pada parlemen masih jauh dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 21,74% jika dibandingkan laki-laki sebesar 78,26%. Lalu komposisi tenaga kerja manajer, profesional, administrasi, maupun teknisi sudah cukup seimbang. Namun demikian, persentase sumbangan pendapatan kerja masih didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 62,83%, sedangkan perempuan hanya sebesar 37,17%. Boleh di next. Selanjutnya, marginalisasi terhadap perempuan. Menurut KBBI, marginalisasi adalah usaha membatasi atau pembatasan. Marginalisasi ini adalah proses peminggiran yang dialami oleh kelompok tertentu karena adanya perbedaan jenis kelamin yang dapat mengakibatkan kelompok tersebut mengalami kemiskinan. Contoh dari marginalisasi ini, misalnya perempuan mendapat gaji yang lebih rendah dari laki-laki karena adanya anggapan bahwa perempuan ini adalah pencari nafkah tambahan menurut Avandi tahun 2019. Padahal hal ini tidak selalu benar karena banyak juga perempuan yang merupakan pencari nafkah utama, terutama mereka yang bercerai atau yang suaminya sakit ataupun meninggal. Kemudian contoh lainnya itu perempuan menerima PHK karena hamil dan melahirkan. Begitupun adanya lowongan pekerjaan yang hanya menerima perempuan yang belum menikah sehingga mempersempit kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun penyebab dari marginalisasi ini yaitu pertama terdapat stereotip gender. Stereotip gender ini adalah keyakinan tentang karakteristik, atribut, dan perilaku anggota kelompok tertentu. Stereotip yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotip yang berkembang berdasarkan pengajian gender yaitu terjadi terhadap salah satu jenis kelamin yaitu perempuan. Misalnya, laki-laki dianggap sebagai sosok pemimpin dan diasosiasikan dengan karir,
sedangkan perempuan dianggap sebagai sosok yang emosional dan diasosiasikan dengan tugas rumah tangga. Stereotip seperti ini dapat menyebabkan diskriminasi di tempat kerja karena dapat mempengaruhi keyakinan kita akan pekerjaan seperti apa yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini juga lah yang dapat menyebabkan pihak perusahaan enggan memperkerjakan perempuan karena menganggap perempuan ini lebih mungkin meninggalkan pekerjaan untuk merawat anak. Lalu yang kedua terdapat subordinasi. Subordinasi ini merupakan suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Dapat kita lihat nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik dan produksi. Dengan demikian, subordinasi ini perempuan merupakan suatu kondisi di mana perempuan diposisikan lebih inferior daripada laki-laki yang membuat perempuan menjadi kurang memiliki akses ke sumber daya maupun pengambilan keputusan. Beberapa bentuk subordinasi ini dapat meliputi diskriminasi, pengabaian eksploitasi, kekerasan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja. Beberapa contoh konkretnya misalnya preferensi atas anak laki-laki, tidak adilan dalam pengambilan beban kerja maupun kesempatan dalam menempuh pendidikan pada anak perempuan, pelecehan seksual, sehingga tidak ada hak atas kontrol reproduksi. Subordinasi sendiri berasal dari prinsip patriarki yang merupakan hambatan utama bagi kemajuan dan perkembangan perempuan. Lalu penyebab dari marginalisasi ada beban ganda dan penyalahgunaan kodrat perempuan. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis atau permanen. Adanya anggapan bahwa perempuan secara alamiah memiliki sifat memelihara, merawat, mengasuh, dan rajin yang mengakibatkan pekerjaan domestik rumah tangga hanya menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya banyak perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk urusan internal rumah tangga. Berdasarkan penelitian Susiana tahun 2017 mengungkapkan bahwa perempuan seringkali dianggap bukan pekerja ideal, perempuan mengalami hamil, melahirkan, dan menyusui sehingga membutuhkan lebih banyak cuti daripada laki-laki. Seringkali perusahaan menganggap hal ini dapat merugikan dan menghambat proses produksi. Perempuan juga menjadi dipandang kurang produktif dan kurang berkomitmen dalam bekerja. Oleh sebab itu, dalam proses rekrutmen, perempuan yang memiliki anak cenderung ditawari gaji yang lebih rendah atau bahkan tidak dipanggil untuk wawancara. Bagi perempuan yang sudah bekerja pun, mereka rentan dipecat dan tidak dipromosikan atau dikurangi upahnya karena hamil atau berencana hamil. Dampak dari marginalisasi ini yang dialami oleh perempuan dapat membuat motivasi dan kinerja mereka menurun. Selain itu juga dapat menyebabkan kecemasan dan stres di tempat kerja dan kurangnya partisipasi perempuan dalam posisi yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya. Next. Adapun keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan BPS 2023, populasi perempuan di Indonesia yang hampir mencapai setengahnya dari jumlah laki-laki, maka peran perempuan akan sangat menentukan kemajuan bangsa ini. Sumbangsi perempuan di era global melalui pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Adapun keterlibatan perempuan dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga berdampak pada pemenuhan kesehatan keluarga dan kesejahteraan. Hal ini sudah dibuktikan selama pandemi bahwa banyak kaum perempuan yang menjadi pahlawan ekonomi bagi keluarga. Sosok perempuan yang independen dan tangguh secara ekonomi dapat menjadi pahlawan tidak hanya pada keluarganya, tapi juga dapat memberikan kontribusi luas kepada masyarakat. Lalu, keterlibatan perempuan dalam mengontrol stabilitas ekonomi bangsa memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Kemudian muncullah kebutuhan terhadap penerimaan tenaga kerja, perempuan dapat perempuan pada bidang-bidang tertentu dan tingkat pendidikan pada perempuan yang semakin meningkat. Berdasarkan publikasi data mengenai perkembangan usaha mikro kecil, menengah, dan besar di Indonesia tahun 2016 sampai 2020, dari total usaha yang berjumlah 64 juta unit, 99% usaha di Indonesia adalah UMKM, di mana berdasarkan survei dari Bank Dunia pada 2016 bahwa lebih dari 50% usaha kecil UMKM ini sebagian besar dimiliki oleh perempuan. Menurut Yoga tahun 2020, dapat disimpulkan keterlibatan perempuan dalam membangun ekonomi yaitu bahwa perempuan berwirausaha baik secara mikro, kecil, menengah, dan besar. Lalu perempuan dapat mengembangkan industri di daerah dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat, dan membangun kemajuan suatu daerah.
Dengan mendukung peran dan keterlibatan perempuan dalam mendukung pembangunan ekonomi, diharapkan dapat memposisikan perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Paradigma akan budaya patriarki ini yang telah tertanam harus menempatkan posisi perempuan pada wilayah yang ideal tanpa adanya diskriminasi. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, pada Duki. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada dampak-dampak ekonomi dari ketidaksetaraan gender. Nah, sebenarnya kalau sedang bicarain tentang dampak ekonomi dari ketidaksetaraan gender ada banyak. Namun kelompok kita merangkum menjadi 3 dampak utama dari ketidaksetaraan gender ini, yaitu yang pertama kehilangan produktivitas. Nah, ketika suatu negara terjadi ketidaksetaraan gender, maka negara tersebut akan kehilangan produktivitas atau berkurangnya produktivitas ekonomi di negara tersebut. Nah, ketika perempuan dibatasi aksesnya terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan, maka setengah dari potensi angkatan kerja tidak tersalurkan secara optimal. Hal ini berakibat pada penurunan produktivitas. Kehilangan produktivitas terjadi ketika perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, karena hal ini menyebabkan tidak digunakannya potensi penuh dari setengah populasi suatu negara. Nah, ketika perempuan dihadapkan pada hambatan seperti diskriminasi, beban tanggung jawab rumah tangga yang tidak seimbang, atau kurangnya akses pendidikan dan pelatihan, mereka tidak dapat berkontribusi secara maksimal dalam pasar kerja. Akibatnya, keterampilan, kreativitas, dan inovasi yang dapat mereka bawa ke tempat kerja menjadi terabaikan. Hal ini dapat mengurangi total output ekonomi, memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, dan menghambat kemajuan dalam berbagai sektor industri. Nah, di Indonesia sendiri perempuan hanya memiliki 54% dari partisipasi angkatan kerja dibandingkan dengan laki-laki, yang mengakibatkan hilangnya produktivitas senilai 1 miliar US dollar per tahun. Dengan kata lain, negara kehilangan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing globalnya karena tidak memanfaatkan secara penuh potensi produktivitas dari seluruh negara dari segi tenaga kerjanya. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika suatu negara terjadi ketidaksetaraan gender, maka pertumbuhan ekonominya akan terhambat. Nah, karena ketidaksetaraan gender dapat menghambat pertumbuhan ekonomi disebabkan menghalangi kontribusi penuh dari seluruh populasi terhadap perekonomian. Nah, ini kaitannya masih sesuai dengan partisipasi dalam angkatan kerja. Nah, pada umumnya ketika ketidaksetaraan gender terjadi, diskriminasi dalam upah dan promosi juga mengurangi insentif bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, hambatan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi seperti kredit dan tanah membatasi kemampuan perempuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Ketidaksetaraan gender ini juga mengurangi diversitas dalam tempat kerja. Yang penting untuk inovasi dan solusi kreatif secara keseluruhan, ketidaksetaraan gender mengakibatkan pengurangan produktivitas, penurunan konsumsi, dan kurangnya inovasi yang semuanya berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada kemiskinan. Ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan kemiskinan karena membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja yang setara dengan laki-laki, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Diskriminasi upah tersebut serta beban tanggung jawab rumah tangga yang tidak seimbang seringkali membuat perempuan terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah atau sektor informal tanpa jaminan sosial. Nah, ketidaksetaraan dari pendapatan upah atau gaji tersebut antara laki-laki dan perempuan menyebabkan keluarga yang biasanya dipimpin oleh perempuan, terutama yang perempuan yang single parent, rentan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat berakibat pada kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi bagi anak-anak. Perempuan juga seringkali menanggung beban kerja ganda baik di rumah tangga maupun di luar rumah.
Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan berkurangnya waktu untuk pengembangan diri dan partisipasi dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada strategi dan kebijakan untuk kesetaraan gender yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama ada pengarusutamaan gender yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Nah, di dalam kebijakan ini pemerintah memasukkan perspektif gender dalam seluruh proses kebijakan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan tidak diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki. Yang selanjutnya ada perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi dan program seperti UU Ketenagakerjaan dan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja. Terus selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, kebijakan ini meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi seperti modal, pelatihan, dan pasar. Hal ini dilakukan melalui berbagai program, salah satunya adalah kredit usaha mikro atau KUR untuk perempuan. Selanjutnya ada rencana aksi nasional kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, untuk kebijakan ini tersendiri merupakan kebijakan nasional yang mengatur tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor termasuk ekonomi. Nah, kebijakan ini juga memuat target dan indikator yang harus dicapai oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada kebijakan cuti hamil dan menyusui. Nah, untuk kebijakan ini memberikan hak kepada perempuan untuk mengambil cuti hamil dan menyusui selama minimal 3 bulan dengan upah penuh. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung perempuan dalam menyeimbangkan peran domestik dan publik. Yang selanjutnya yaitu ada review jurnal. Nah, jurnal yang pertama adalah jurnal dengan judul A Model of Gender Inequality dan Economic Growth yang ditulis oleh Ji Yong Kim, Jo Hwa Lee, dan Kwon Ho Shin yang diterbitkan oleh Asian Development Bank pada tahun 2016. Nah, jurnal ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketidaksetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada penentuan alokasi waktu perempuan dan pengaruhnya terhadap akumulasi modal manusia dan partisipasi pasar tenaga kerja. Studi ini juga menekankan bahwa meningkatkan kesetaraan gender dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengubah alokasi waktu perempuan dan mendorong akumulasi modal manusia. Studi tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, misalnya penurunan 1 poin dalam indeks ketidaksetaraan gender atau GII dapat meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 0,65 hingga 0,71% yang berarti peningkatan 28,34% jika kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dihilangkan. Kesimpulannya, model ketidaksetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi menekankan peran penting kesetaraan gender dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk jurnal yang selanjutnya yaitu ada jurnal dengan judul Gender Inequality and Economic Growth, Evidence from Industry Level Data yang ditulis oleh Atta Ken-Bertay, Yubik Davis, dan Ken Sever yang diterbitkan oleh International Monetary Fund pada tahun 2020. Nah, untuk penelitian ini meneliti hubungan antara ketidaksetaraan gender, antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini berfokus pada alokasi tenaga kerja perempuan agar lebih produktif dengan hipotesis bahwa mengurangi ketidaksetaraan gender akan menguntungkan industri dengan pangsa tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi. Nah, studi ini memberikan dukungan empiris bahwa kesetaraan gender merupakan hal yang sangat penting secara makro dan harus menjadi prioritas utama dalam agenda para pembuat kebijakan. Dengan mengalokasikan tenaga kerja perempuan untuk
penggunaan yang lebih produktif, kesetaraan gender yang lebih tinggi dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, terutama di industri dengan pangsa tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi. Temuan-temuan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pembuatan kebijakan dan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Konsep gender menciptakan kerangka yang kaya dan multidimensional untuk menganalisis serta memahami peran dan pengaruh gender dalam masyarakat. Kesetaraan gender atau gender equality yaitu laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama. Kesetaraan gender diartikan sebagai suatu kesamaan kondisi, hak, dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan untuk dapat memperoleh suatu kesempatan serta haknya sebagai manusia di segala bidang. Perempuan bukanlah sebagai pelengkap pembangunan. Pelibatan perempuan dalam pembangunan justru paling efektif jika dijadikan hal yang utama. Dengan demikian, peran dari kesetaraan gender akan sangat menentukan pembangunan ekonomi yang dapat memberikan dampak besar dan sangat luas pada masyarakat. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.